Kita mulai langsung ya. Jadi setelah kita belajar mengenai respon imun yang normal, kemarin respon imun yang normal itu kalau ada zat asing, kemudian direspon dengan respon imun yang adaptif, yang innate dulu. Yang innate terdiri dari barier, misalnya mukosa, kulit, kemudian ada respon innate yang seluler, yaitu difagosit oleh makrofag, kemudian difagosit oleh PMN, kemudian ada yang humoral, innate yang humoral, misalnya sistem komplement, kemudian lisosim, dan lain-lain. Kemudian setelah itu respon imun yang innate menginduksi respon imun yang adaptif. Yang adaptif itu nanti terdiri dari dua kan ya, yang seluler sama humoral. Nah, yang seluler sama humoral itu yang seluler limfosit T, yang humoral limfosit B, yang menghasilkan antibodi. Nah, itu semua kondisi normal. Kalau pada keadaan normal, insya Allah dengan respon imun seperti itu, agen infeksi atau mikroorganisme itu bisa dieliminasi. Nah, kalau sudah selesai respon imunnya, nanti respon imun sudah tereliminasi mikroorganismenya, nanti sistem imun akan dia membentuk suatu regulasi sendiri supaya dia menekan. Jadi ada sitokin-sitokin yang antiinflamasi. Dia kayak ngerem sendiri sehingga respon imunnya tidak berlanjut terus-menerus. Kalau berlanjut terus-menerus nanti bisa jadi apa deh? Hipersensitivitas ya. Jadi dia berlangsung terus-menerus gitu. Nah, terus ada juga kondisi yang apa namanya? Kondisi justru sistem imun kita menyerang protein tubuh kita sendiri. Itu tadi sudah kita pelajari namanya autoimun dan segala mekanismenya. Nah, ini kita nanti akan belajar respon imun pada kondisi tertentu. Misalnya kalau pada kehamilan itu janin kan separuh ada faktor dari bapaknya, separuh dari ibunya kan. Terus dia tertanam di rahim ibunya. Lah berarti kan dia separuh asing, separuh self ya. Nah, itulah kok bisa janin itu bisa hidup dan apa namanya tumbuh di dalam rahim itu karena sistem imun kita mengizinkan toleransi walaupun separuh ada protein dari bapaknya, separuh dari ibunya, tetap aja diizinkan tinggal di rahim karena ada proses toleransi dalam rahim itu hanya terjadi pada kondisi hamil. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Kenapa kalau hamil kok bisa toleran ya? Gitu nanti kita akan pelajari. Ini pada sesi kali ini kita mau mempelajari respon imun pada keadaan imunokompromis. Imunokompromis itu apa, Dek? Ada yang bisa menjawab imunokompromis itu apa? Ada imunokompeten, ada imunokompromis. Ada yang bisa jawab nggak? Apa yang bisa jawab? Ada yang tahu nggak imunokompromis itu? Kalau imunokompeten, kompeten kalian tahu kan imunokompeten itu apa? Apa, Dek? Ayo dari 150 anak. Ada yang udah pernah mendengar imunokompromis itu apa? Gangguan fungsi imunitas seluler dan humoral. Jadi imunokompromis itu sistem imunnya dia turun. Jadi kayak imunodefisiensi gitulah. Jadi eh, pasien pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien-pasien dengan sakit yang lama, terus pasien dengan infeksi HIV/AIDS, pasien yang sudah tua, itu kemungkinan terjadi defisiensi imun. Jadi nanti respon imunnya nggak kayak orang-orang yang sehat kayak kita gitu, karena dia ada perubahan-perubahan tertentu. Nanti kita pelajari pada orang-orang yang imunokompromis tuh nanti respon imunnya gimana sih, kok bisa nanti organisme yang aslinya di situ harusnya pada orang normal itu sebagai flora normal, pada orang-orang imunokompromis itu jadi
mikroorganisme patogen karena dia tumbuhnya jadi berlebih-lebihan. Sistem imunnya nggak mampu untuk menjaga lingkungan tubuhnya supaya tidak terkena invasi dari mikroorganisme. Bahkan mikroorganisme yang nggak bahaya pun bisa menjadi bahaya pada pasien-pasien seperti ini. Terus kita akan mempelajari perubahan sistem imun pada orang yang tua. Kalau sudah tua sama orang muda tuh pastinya sistem imunnya kan beda. Nah, nanti bedanya di mana? Kenapa pada orang tua itu lebih gampang sakit-sakitan daripada orang muda? Itu karena ada perbedaan, nanti kita pelajari. Kemudian kita akan mempelajari respon imun terhadap tumor. Jadi kayak immunosurveillance kita, jadi kita survive-nya terhadap kanker atau tumor itu caranya gimana supaya tumornya itu dia tidak menyebar, tidak metastasis. Ternyata respon imun kita tuh ada khusus buat menangkal invasi atau pertumbuhan dari tumor itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari respon imun pada kehamilan yang tadi saya ceritain bahwa janin itu separuh punya ibu, separuh punya bapak. Tapi kenapa dia diizinkan hidup padahal dia separuh asing gitu. Itu karena ada regulasi imun tertentu yang terjadi pada saat hamil saja. Kalau tidak hamil tidak ada regulasi seperti itu. Terus ada respon imun terhadap kerusakan tubuh. Jadi respon imun itu nanti kita mengizinkan kita mengadakan perbaikan apabila terjadi kerusakan. Misalnya ada kulit sobek gitu. Nanti pas kulit sobek itu kan pastinya ada mikroorganisme ikut masuk kan. Nah, itu di situ ada kerusakan jaringan. Nah, nanti ada perbaikan-perbaikan yang dibantu oleh sistem imun. Nah, ini respon imun pada kondisi-kondisi imunokompromis. Apa yang dimaksud imunokompromis? Imunokompromis itu jadi dia kayak defisiensi sistem imun ya, jadi dia responnya kurang, responnya tidak adekuat gitu, sehingga dia tidak dapat merespon patogen-patogen yang masuk. Bahkan kuman-kuman yang tidak patogen pun, yang kuman-kuman komensal, dia tidak dapat mengatasi pertumbuhannya sehingga menimbulkan gangguan atau penyakit pada mereka. Nah, imunokompromis atau imunodefisiensi itu penyebabnya ada dua macam secara umum. Ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau yang primer itu karena cacat genetik ya, misalnya limfositnya dia gara-gara cacat genetik tidak bisa mengenali antigen. Terus gara-gara cacat genetik produksi imunoglobulin atau antibodinya kurang, kayak gitu-gitu. Terus kalau yang sekunder itu bisa berasal dari obat-obatan, misalnya obat-obat kanker itu kan dia biasanya dia supresi terhadap sumsum tulang. Nah, obat-obat itu akan mensupresi limfosit. Nah, padahal limfosit kan berguna untuk respon imun ya. Jadi kalau kita minum obat-obatan yang dapat menekan produksi sumsum tulang, produksi darah gitu ya, itu akan menimbulkan gangguan imunitas. Kemudian ada infeksi, misalnya infeksi HIV/AIDS. Infeksi HIV/AIDS itu dia spesifik, jadi dia inangnya itu di limfosit yang khusus CD4. Jadi biasanya kuman HIV/AIDS itu kan punya protein namanya protein GP28 apa pokoknya protein itu nanti dia berikatannya itu sama limfosit yang CD4. Nah, karena invasi dari virus HIV/AIDS itu nanti banyak limfosit yang CD4-nya rusak. Padahal tahu sendiri kan kalau limfosit CD4 itu untuk dia respon imun adaptif, dia kuncinya dari respon imun adaptif. Jadi pastilah orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu pasti dia mengalami defisiensi imun gitu. Terus pada kondisi kanker, selain dari terapinya, dari obat-obatnya yang dia mensupresi sumsum tulang, juga pada kondisinya tersebut respon imunnya juga dipakai untuk mengendalikan pertumbuhan kankernya. Jadi kalau dia ketambahan invasi mikroorganisme yang lain, mungkin sistem imunnya akan berat. Jadi mungkin responnya tidak akan adekuat. Terus penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, rokok itu juga bisa menimbulkan penurunan kekebalan.
gitu. Mungkin dari produksinya, jumlahnya, atau fungsinya. Gitu. Terus ada juga faktor lain yang menyebabkan gangguan sistem imun atau imunodefisiensi. Misalnya usia, pada usia tua itu nanti produksinya akan berkurang, fungsinya akan menurun gitu. Pada keadaan obesitas itu biasanya terjadi penurunan fungsi imun gitu, karena apa namanya, pada kondisi obesitas kan dia terjadi adiposanya terlalu banyak, terjadi lipotoxicity, kemudian terjadi penambahan radikal bebas dan lain-lain, sehingga bisa mempengaruhi jumlah dan fungsi dari sel-sel yang berfungsi untuk kekebalan. Kemudian tadi penyalahgunaan obat dan alkohol, kemudian malnutrisi. Jadi defisiensi terutama protein itu bisa mengurangi jumlah dan fungsi dari sel-sel kekebalan tubuh kita untuk merespon dari mikroorganisme yang masuk. Nah, ini efeknya apa sih kalau kita kita terjadi imunodefisiensi pada tubuh kita? Nanti yang proses yang akan terpengaruh apa saja? Jadi yaitu bisa terjadi gangguan imunitas seluler, yaitu yang sel T tadi ya, jumlahnya kurang, fungsinya kurang, terus terjadi gangguan aktivasi komplement, terus makrofagnya juga daya fagositnya atau daya bunuhnya kurang baik, terus konsentrasi imunoglobulin A yang ada di sepanjang mukosa itu berkurang, jadi invasi dari mikroorganisme lebih mudah karena permukaan mukosa tidak dilindungi oleh imunoglobulin A. Kemudian yang akan terimbas lagi adalah produksi sitokin, karena sitokin itu kan diproduksi oleh tadi limfosit T yang dari imunitas seluler sama dari ini fagosit. Kalau fagosit dia daya fagositosisnya kurang, nanti sitokinnya yang diproduksi kurang. Kalau imunitas selulernya kurang, nanti dia sitokin yang diproduksi kurang. Nah, kalau sitokin yang diproduksi kurang, nanti proses yang selanjutnya itu nanti kayak proses inflamasi, proses opsonisasi, dan proses-proses imun yang lain itu juga akan terganggu karena tidak ada yang mengaktifasi, yaitu sitokin itu sendiri. Nah, ini macam-macam kelainan defisiensi imun primer. Yang tadi yang cacat genetik ya. Yang cacat genetik itu bisa karena jumlah IgE-nya yang kurang, jumlah IgA rendah, jumlah IgE, IgG, jumlah IgA, IgM kayak gitu. Nanti gejalanya bisa macam-macam gitu. Ada nanti sindrom-sindrom yang lain-lain gitu. Terus ada juga yang defisiensi CD40 atau CD40 ligan, itu gunanya buat pengikatan antara limfosit sama makrofag ya. Jadi kalau tidak ada ini CD40 sama CD40 ligan, itu ikatan antara makrofag sama limfosit juga nggak begitu kuat, tidak ada kostimulator, sehingga tidak akan berespon menjadi proliferasi limfosit kayak gitu. Terus ada juga yang IgE-nya terlalu tinggi. Nah, ini menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang berlebih-lebihan. Itu misalnya kayak gitu. Terus ada defisiensi IgA. IgA itu padahal ada di mukosa-mukosa ya. Jadi nanti jaringan mukosa kita akan mudah terinvasi bakteri karena tidak ada pelindungnya berupa IgA. Kayak gitu. Nah, ini perubahan sistem imun pada usia lanjut. Seperti kita ketahui bahwa pada usia lanjut itu terjadi involusi timus. Timus itu kan tempat untuk produksi dan proliferasi limfosit ya. Nah, pada usia lanjut tuh bahkan jaringan timusnya tuh tinggal 5%, lainnya digantikan menjadi jaringan adiposa. Akibatnya apa? Jumlah sel T-nya menurun. Terus kalau jumlah sel T menurun, nanti produksi sitokin yang diproduksi juga akan berubah juga. Akan lebih diproduksinya malah sitokin antiinflamasi dibanding sitokin proinflamasi, sehingga dia merespon inflamasinya juga kurang baik. Terus karena ini involusi timus itu tadi, nanti akan terjadi perubahan perbandingan antara CD4 dan CD8. CD4 itu nanti dia kan buat kuman yang ekstrasel ya. Kalau CD8 itu buat
kuman atau organisme yang di dalam sel. Jadi yang CD4-nya itu dia jauh lebih tinggi daripada yang CD8. Kemudian selain jumlahnya kurang, juga proliferasinya juga kurang baik dibandingkan waktu masih muda. Terus terjadi peningkatan CD8 plus dan CD28 min, sehingga terjadi gangguan transduksi sinyal. Kalau seperti kita ketahui tadi, yang namanya limfosit supaya dia dapat berproliferasi kan butuh kostimulator lah. Kalau kostimulatornya kurang baik atau salah ininya kostimulatornya, akan terjadi gangguan transduksi sinyal. Selain gangguan jumlah limfosit T, juga terjadi gangguan jumlah limfosit B. Terus terjadi juga gangguan CD8. Sel limfosit CD8 juga berkurang. Padahal fungsinya mengenali sel-sel yang terinfeksi. Jadi kalau sel yang terinfeksi bakteri intrasel atau sel rusa itu dikenali oleh CD8. Kalau jumlahnya kurang, nanti dia akan dia tidak dikenali, terus jadi kayak immunoignorance, jadi kayak dibiarin aja walaupun ada sel yang rusak, ada sel yang terinfeksi, itu dibiarkan saja sama sel respon imun kita nggak bekerja dengan baik, akhirnya sel itu kan mikroorganismenya akan bertumbuh berlebih-lebihan, terus sel-sel yang rusak juga tidak diperbaiki seperti itu. Terus fungsi CD8 itu juga buat bisa mengendalikan fungsi limfosit yang lain supaya dia bekerjanya tidak berlebih-lebihan. Jadi kalau bisa kita bayangkan bahwa kalau terjadi perubahan fungsi CD8 berarti mungkin tidak akan berespon dengan baik jika ada infeksi atau kerusakan sel. Juga mungkin tidak ada yang ngerem limfosit yang bekerja berlebihan. Terus kemudian terjadi juga perubahan proliferasi limfosit. Selain kan terjadi tadi timusnya kan dia volumenya mengecil kan tinggal 8%. Kemudian terjadi penurunan sel limfosit T. Kemudian sel limfosit T sendiri kan dia fungsinya kan untuk proliferasi limfosit B. Kalau jumlah sel limfosit T-nya berkurang, jumlah sel limfosit B otomatis berkurang. Nah, kalau jumlah sel limfosit B berkurang, otomatis jumlah antibodi yang diproduksi juga ikut berkurang. Itulah kenapa respon imunitas yang adaptif seluler maupun humoral dia turun semua kalau pada orang tua. Kemudian ini akan terjadi perubahan dari TNF alfa, interferon gamma, interleukin 4, IL-2, ini semuanya sitokin proinflamasi. Jadi sitokin yang mendukung inflamasi turun semua. Jadi mungkin respon inflamasi pada orang yang lanjut usia tidak sebaik orang-orang yang masih muda. Nah, sekarang kita sudah sampai ke respon imun terhadap tumor atau kanker. Kanker itu apa? Kanker itu adalah sel yang mengalami replikasi secara terus-menerus. Harusnya kalau siklus sel kan kemarin di biologi sel udah ya, ada tahap sintesis DNA, terus pertumbuhan 1, pertumbuhan 2, mitosis, meiosis. Itu kalau udah kan berhenti, stop. Nah, kalau ini si kanker ini dia seperti tidak ada remnya, jadi dia tumbuh terus-menerus. Tapi walaupun dia tumbuh terus-menerus, tapi dia tidak berdiferensiasi. Jadi dia tumbuhnya banyak, cuman sel-sel yang muda nggak normal gitu loh, banyak tapi nggak normal, sehingga sel itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Misalnya sitoplasmanya belum terbentuk, udah pokoknya tumbuh terus menerus, ada lagi gitu ya. Jadi dia menjadi sel spesifik dan menjadi immortal, tidak bisa dibunuh gitu ya. Itu yang namanya kanker itu seperti itu. Nah, ada dua macam yang namanya tumor itu, ada ganas, ada yang jinak. Nah, kalau yang ganas atau malignan itu tumbuh tanpa batas waktu tertentu, terus tumbuh terus, bahkan dia bisa nyebar itu metastasis ya, dia menyebar lewat pembuluh limfe ke limfonodi, juga bisa
menyebar lewat apa namanya metastasis jauh lewat melalui pembuluh darah. Jadi selain itu dia juga punya kemampuan mendesak sel induknya. Jadi sel-sel normal tuh malah justru terdesak sehingga sel normalnya malah mati, yang hidup immortal itu malah justru sel-sel ganasnya. Jadi dia bersifat merusak lokal, bisa menyebar. Terus kalau udah menyebar dia juga bisa tumbuh di tempat yang dia nempel di mana, misalnya kanker payudara, dia bisa menyebar ke paru-paru, mungkin menyebar menyebar secara langsung ke paru-paru, bisa juga menyebar melalui metastasis jauh ke otak gitu, itu bisa. Terus jadinya nanti tumbuh di mana-mana gitu. Terus yang kedua adalah tumor jinak. Tumor jinak itu dia apa ya, dia terlokalisir, jadi dia punya batas waktu tertentu tumbuh ya tumbuh, dia lebih lebih tumbuhnya lebih besar daripada normal gitu. Tapi dia punya rem gitu, dan dia tidak menyebar jauh, paling dia menekan jaringan di sekitarnya saja gitu. Tapi dia tidak tumbuh berlebih-lebihan, tidak immortal gitu. Jadi dia punya batas waktu untuk tumbuh. Nah, kenapa bisa timbul kanker? Ternyata kanker itu dalam apa ya, gitu, kayak ada bakat-bakatan gitu ya, dalam DNA kita ada yang namanya ini protoonkogen itu, terus ada gen supresor. Protoonkogen itu gen yang nanti kalau dia mutasi dia menjadi onkogen. Onkogen itu yang menyebabkan sel tubuh kita tumbuh tanpa ada remnya gitu ya. Nah, terus pengendalinya adalah tumor supresor gen. Jadi apa namanya, dalam gen kita memang sudah ada remnya supaya sel itu tidak tumbuh berlebih-lebihan. Gitu. Remnya apa? Ada P53, terus ada PRB gitu ya. Itu buat supresor. Jadi supaya dia mengontrol agar jangan sampai ada sel yang tumbuh tak terkendali. Tapi terkadang ada paparan dari eksternal maupun internal, misalnya kena radiasi, terus makan makanan yang nggak benar, mengandung radikal bebas terus menerus gitu ya. Nanti dia akan mengkonversi protoonkogen menjadi onkogen. Onkogen itu kayak gen yang mendukung pertumbuhan supaya dia tumbuh terus menerus ya. Misalnya onkogen untuk kanker payudara tuh namanya ini BR BR2. Terus yang untuk kanker di ginjal itu CERAS. Terus apa namanya, kromosom yang untuk limfoma Burkitt itu misalnya gen kromosom C MIC ya. Ini nanti dipelajari nanti kalau kalian mungkin mau melanjutkan S2 dan lain-lain gitu ya. Nah, intinya tidak terjadi keseimbangan antara gen kanker dan supresor kanker. Nah, kalau gen kankernya tinggi, supresornya rendah, itu akan terjadi pertumbuhan yang tidak terkontrol. Nah, itu nanti jadi kanker itu. Makanya tuh kadang ada orang yang masih muda kena kanker, atau yang sudah tua baru baru termanifestasi kena kanker, itu tergantung keseimbangan antara protoonkogen dan tumor supresor gen. Nah, ini keseimbangan. Kalau yang kemarin infeksi ya, ini tergantung kuat-kuatannya kita deh. Jadi kankernya mau muncul kapan, umur berapa, mau muncul parah apa enggak parah, itu tergantung hostnya sama tergantung tumornya. Hostnya itu tergantung imunitas dari hostnya. Nah, imunitas itu tergantung apa? Tergantung dari umur, tergantung dari genetik, ada kelainan genetik enggak di apa sistem imunnya. Udah tua apa masih muda, terus tergantung nutrisinya bagus enggak gitu. Nah, ini hostnya. Kalau hostnya kuat, ini lebih kuat daripada tumornya. Ini tumornya tidak tumbuh. Tapi kalau tumornya kuat, misalnya tadi gennya dia banyak gitu ya, tumor supresor gen kan dari si apa hostnya ya. Nah, protoon kogennya dia kuat sehingga si tumor itu bisa metastasis, nyebar kemana-mana, pertumbuhannya cepat,
destruksi. Ini kalau tumornya lebih kuat ya udah muncul kanker pada saat itu keseimbangan antara host dan tumor itu terganggu gitu. Nah, tubuh ini punya imunitas terhadap tumor. Tumor itu kan dia menginvasi sel. Jadi kalau yang sel yang tumor atau kanker itu tuh apa ya, arsitektur selnya tuh beda banget sama sel yang normal. Jadi itu udah pasti dikenali sama yang namanya limfosit CD8. Ini kok apa bentuk selnya kok beda gitu. Itu udah pasti dikenali sama CD8. Jadi ada yang namanya kanker immunosurveillance. Berarti jadi imunitas kita itu tuh apa ya, punya kekebalan terhadap kanker gitu. Jadi sistem sistem kekebalan kita itu bisa mengenali dan menghancurkan sel-sel yang beda dari sel-sel yang mutan, apa maksudnya, sel-sel yang mutan yang bentuknya tidak sesuai dengan sel yang sehat yang dulu. Kan kalau dulu waktu embriologi kan semua sel itu dikenalin sama limfosit B sama limfosit T. Nah, itu sel asli ya. Nah, itu kalau sel yang asli, sistem imun tubuh kita tuh kenal, tapi begitu tumbuh sebagai sel kanker, itu kan bentuknya baru, arsitekturnya baru, itu pasti dikenali sebagai zat asing. Udah pasti ini dikenali oleh limfosit CD8, dikenali oleh natural killer gitu. Itu langsung bisa dihancurkan pakai perforin sama gransim tadi ya. Jadi nanti dihancurkan, sel-sel yang nggak sehat dihancurkan semua. Itu mekanisme imunosurveillance. Tapi kanker itu juga sakti, dia bisa lolos dari sistem kekebalan tubuh kita dengan cara immunoediting dia. Jadi dia bisa ngumpet, ada mekanisme escape atau melarikan diri dari sistem imun kita gitu. Itulah kenapa kanker itu ya gampang-gampang susah dibasmi oleh sel tubuh kita karena dia ternyata bisa escape atau lari. Larinya caranya gimana? Nih ya. Larinya caranya dengan apa ya? Dia mengubah mengubah HLA atau mengubah MHC gitu. MHC kelas 1, kelas 2 gitu. Itu dia bisa kayak pakai topeng gitu sehingga dia tidak dikenalin gitu. Dia bisa lari seperti itu. Jadi memiripkan. Jadi dia kayak sel kanker itu dia bikin topeng supaya dia mirip kayak sel sehat sehingga dia tidak dikenali sama CD8 gitu. Nah, ini mekanisme dari normal, ini sel-sel normal. Kalau kena tadi onkogen gitu ya, kena radiasi, kena inflamasi atau radang kronik, atau ada keturunan, atau kena virus gitu ya, itu menyebabkan tumor-tumor apa namanya gen suppressor untuk tumornya kan turun semua. Nah, yang aslinya normal itu jadi tumbuh immortal ini. Nah, kalau tumbuh immortal, jadi dia mengeluarkan tumor antigen. Nah, karena punya tumor antigen ini, dia akan dikenali oleh limfosit CD8. Nanti dia akan dieliminasi. Harusnya kalau innate dan adaptive immunity-nya kuat, nanti natural killer akan datang ke sini. Terus CD8 akan datang ke sini. Limfosit gamma delta akan datang ke sini, makrofag akan datang ke sini. Hasil akhirnya akan menghasilkan ini ya, perforin, terus interferon gamma dan lain-lain. Itu hasil akhirnya sel tumornya akan bisa dieliminasi. Terus jadinya survive ya selnya. Jadi invasi tumornya dapat dikendalikan. Itu kemungkinannya ada 3 ya. Immunoediting itu kemungkinannya ada 3. Bisa eliminasi, bisa equilibrium, bisa escape. Nah, kalau eliminasi berarti tumornya udah hilang. Kalau equilibrium, nah ini sudah CD4 udah datang, natural killer udah datang, natural killer tumor udah datang, limfosit, gamma delta, makrofag udah datang semua. Cuman
karena dia terbentuk keseimbangan sama kuatnya, ya udah tumornya nggak bertambah besar, cuman dia juga nggak nyebar, tapi masih ada, dia tidak bisa dikendalikan. Nah, ini yang berpengaruh apa kok bisa kayak gini? Jadi kayak tumornya bisa terlokalisir, nggak tumbuh besar, tetap aja segitu ya. Itu karena penyebabnya karena genetic instability dan immune selection. Jadi ya tergantung genetiknya dia gitu sama apa namanya tergantung sistem imunnya dia. Tapi ada yang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ini tumornya ini bisa escape, jadi dia bisa lari dari apa namanya respon imun dari CD4, NK, CD8, dari NK, dari CD4. Ini dia punya mekanisme escape karena dia merubah MHC-nya, MHC kelas 1 HLA-nya atau harusnya kan dia punya HLA yang tidak dikenali oleh limfosit. Ini HLA-nya dia di, dibuat semirip mungkin dengan sel tubuh yang normal sehingga dia apa namanya apa tidak tidak tersentuh oleh CD8 NK atau jumlah jumlah sel tumornya ini lebih besar daripada kemampuan respon imun dari tubuh kita. Jadi hasilnya tumornya bertambah banyak dan mungkin dia akan metastasis atau menyebar gitu ya. Jadi ya kalau punya gen tumor misalnya ada genetik gitu-gitu, dia sudah punya gen tumor misalnya ada keturunan kanker payudara. Lah kalau bisa jangan sampai protoonkogen berubah menjadi onkogen supaya dia tidak menjadi apa namanya kanker gitu. Lah, yang bisa merubah protoonkogen menjadi onkogen itu apa? Ya virus, inflamasi kronis, radiasi, radikal bebas kayak gitu. Jadi harus pintar-pintar juga mengatur pola hidup dan lain-lain gitu. Dan jangan sampai tumor supresor gennya itu turun gitu. Jadi harus dijaga keseimbangannya supaya tetap terlindung dan tumor ini tidak tumbuh gitu. Kalau sampai daya tahan tubuh kita turun, terus terkena paparan-paparan yang lain-lain seperti ini, bisa jadi ini terjadi kanker, metastasis, dan lain-lain. Nah, itu tadi sudah yang apa mekanisme imunitas terhadap tumor. Sekarang imunitas pada kehamilan. Tadi sudah saya cerita ya. Embrio itu terdiri atas fetus dan tropoblas. Fetus itu bagian janin, tropoblas itu bagian plasenta kan. Kemudian bagian tropoblas ini biasanya mengandung antigen dari paternal atau dari bapaknya. Nah, terus tropoblas yang kontak dengan terus biasanya tropoblas ini yang kontak dengan sistem imun ibunya karena mengandung antigen dari bapaknya kan separuh. Nah, biasanya yang akan pertama akan dihadapi oleh sistem imun ini adalah tropoblas. Tropoblas menempel pada uterus akan mengalami respon imun lokal gitu. Terus tropoblas yang bersirkulasi akan mengalami respon imun yang sistemik. Nah, karena itu berupa sel ya, berarti dia imunitas innate-nya berupa natural killer. Kan ada sel tropoblas, sel asing nih, separuh nggak asing. Imunitas innate-nya itu sel natural killer. Imunitas adaptifnya itu ada humoral, berarti antibodi atau imunoglobulin. Ada opsonisasi, komplement, sama ADCC, antigen dependent cytotoxicity. Kemudian ada imunitas adaptifnya itu sel limfosit T. Kemudian ada bantuan dari sitokin, interferon. Nah, ini semua apa namanya sitokin proinflamasi. Ada interferon, ada tumor nekrosis faktor, interleukin, koloni stimulating faktor. Nah, itu semuanya berperan untuk apa ya? Respon imun terhadap tropoblas. Tapi kenapa tropoblasnya itu bisa selamat dari hadangan semua ini? Nanti kita lihat kenapa tadi ya.
Kenapa fetus tetap aman di kandungan? Karena pada kehamilan sistem imun ibu itu kayak diturunkan, jadi mengalami down regulated. Yang aslinya apa, T helper 1 yang dominan, ini sekarang T helper 2. Jadi T helper 1 kan yang proinflamasi, kalau yang T helper 2 itu yang anti inflamasi. Jadi dia mengalami down regulated sehingga dia bisa mentoleransi jaringan yang non sel. Nah, makanya kesuksesan kehamilan itu dipengaruhi kemampuan toleransi dari sistem imun ibunya gitu. Karena bayi itu bagaimanapun juga separuh bukan miliknya karena mengandung protein-protein yang lain gitu. Nah, ini proses implantasi dari embrio yang terjadinya biasanya di fundus uteri ya. Ini lapisan dari uterus, ini lapisan endometrium. Kenapa fetus bisa implantasi tanpa diserang sistem imun gitu? Karena ibu ini tadi apa, sistem imunnya mengalami downgrade ya, down regulation. Misalnya apa? Komplement aktivitinya, aktivitas komplemennya diturunkan. Terus ini sel sel janin ini biasanya, kalau sel tubuh biasanya kan MHC kelas 1 atau 2 atau HLA kelas 1 kelas 2 lah. Ini punya janin itu namanya HLA-G, HLA yang G. Kalau apa namanya, sel mengekspresikan HLA yang G itu tidak akan diserang oleh sistem imun tubuh. Terus apa namanya, terjadi regulasi leukosit, traffic oleh sitokin-sitokin dan kemokin. Jadi sitokin-sitokin yang berperan di sini adalah sitokin-sitokin yang antiinflamasi gitu. Jadi dia membuat toleran terhadap adanya sel-sel janin ini. Kemudian makrofag juga, yang ada di sekitar endometrium juga kerjanya disupresi oleh sitokin-sitokin yang antiinflamasi. Terus kerja natural killer juga disupresi. Jadi si janin ini cukup aman di endometrium ini. Kemudian ada juga peran dari hormon HCG. Hormon HCG itu nanti akan meningkatkan progesteron. Nah, hormon progesteron ini dia memfasilitasi imunotolerans. Jadi kalau progesteronnya tinggi, itu nanti sistem imunnya tidak akan menyerang sel janin itu gitu. Kemudian progesteron juga akan meregulasi dari prostaglandin, produksi prostaglandin. Kan prostaglandin itu salah satu mediator inflamasi ya, produksinya kemungkinan diturunkan sehingga tidak terjadi inflamasi pada saat terjadi nidasi dari fetus ini gitu. Itu jadi si fetusnya ini aman. Nah, ini tadi udah cerita ya kalau tubuh kita punya HLA kelas 1 dan HLA kelas 2. HLA kelas 1 itu biasanya dia ada di semua sel tubuh yang ada intinya. Tapi pada tropoblast itu HLA1 itu dia di down regulated. Jadi sel tropoblast itu tidak mengekspresikan HLA kelas 1. Jadi dia akan aman dari serangan respon imun tubuh ibunya. Justru dia yang dominan adalah HLA-G. HLA-G itu dia terekspresi di tropoblast ya. Jadi dia akan ditoleransi oleh ibunya karena HLA-nya HLA-G gitu. Sedangkan HLA yang lainnya, yang A, B, C itu dia di down regulated. Kemudian yang HLA kelas 2 yang ada di makrofag dan lain-lain itu juga di down regulated sehingga kalau makrofagnya tidak bisa mengekspresi HLA kelas 2, dia tidak akan bisa berikatan dengan CD4. Nah, kalau tidak bisa berikatan, nanti respon imun adaptifnya juga akan gagal. Makanya si tromboblast itu bisa survive di dalam sel desi-2 ibunya. Nah, ini regulasi sistem imun maternal itu diperantarai oleh satu
NK sel. NK sel itu dengan pengaruh tadi prostaglandin, HCG itu dia menjadi low toxicity. Jadi dia jadi tidak begitu agresif gitu ya untuk membunuh sel-sel yang tidak dikenali. Kemudian terdapat ini sitokin proinflamasinya juga rendah semua selama kehamilan kan tadi kan apa namanya terjadi perubahan jadi dari TH1 menjadi TH2 kan, makanya sitokinnya jenis yang agresif kayak gini turun semua, jadi kemungkinan akan toleran. Tapi kadang-kadang apa namanya sistem imun maternal itu juga kadang-kadang tidak bisa menginduksi, tidak bisa toleran gitu ya. Kenapa kok tidak bisa toleran? Karena terdapat inhibitor apa namanya KIR dan LIR pada HLA-G. Kalau normalnya kan tidak ada inhibitor ya. Terus antibodi. Antibodi kalau pada umumnya kan toksik untuk sel fetus dengan perantara antibody dependent cytotoxicity. Namun karena pengaruh IL-6 itu tadi sitokin antiinflamasi ya, imunoglobulin G-nya malah jadi protektif untuk fetus gitu. Terus sitokin. Nah, kalau tadi akan terjadi perubahan dari kalau orang normal nggak hamil kan yang dominan TH1. Kalau yang hamil yang dominan TH2 itu sitokinnya IL-4, IL-5, EL6, IL-13 itu protektif terhadap janin. Tapi kalau malah dia berdiferensiasinya menjadi TH1, malah dia menyebabkan tropoblas itu diserang, malah jadinya abortogenik. Jadi si janinnya tidak akan bisa bertahan di rahim kayak gitu. Ini gamma delta T cell. Nah, itu fungsinya melindungi fetus dari virus gitu. Jadi apa namanya kalau ada invasi virus dan lain-lain ternyata T cell-nya ini berperan sebagai pelindung dari virus. Nah, kemudian mekanisme yang keempat adalah apoptosis dari sel imun. Jadi kan karena tadi makrofag tidak bisa mengekspresikan HLA tipe 2 kan. Jadi dia tidak bisa berikatan dengan limfosit CD4. Nah, karena tidak bisa berikatan kan mereka tidak bisa proliferasi lah. Mereka akan mengadakan program bunuh diri supaya karena sudah tidak berfungsi, mereka mengadakan apoptosis via fast and fast ligand interaction. Jadi dia apa namanya? Dia akan diekspresikan fast and fast ligand ini akan diekspresikan sel-sel imun yang berada di sekitar tropoblas. Makanya itu tropoblasnya akan tetap aman karena sel-sel imun tadi tidak bisa berikatan. Kalau tidak bisa berikatan dia akan apoptosis kayak program bunuh diri gitu. Kemudian produksi indolamin dioksigenase oleh tropoblas. Efek produksi indolamin ini apa ya? Akan menjadikan limfosit inaktif. Jadi limfosit yang harusnya dia proliferasi, terus efektor, terus dan lain-lain menghasilkan limfosit, menghasilkan apa namanya sitokin, dia menyebabkan limfositnya inaktif. Jadi si tropoblasnya itu akan tetap aman, dia tidak bisa diserang oleh sistem imun karena limfositnya semua inaktif di sekitar tropoblas ini. Kemudian ada efek dari progesteron. Selain dari sistem imun, juga hormonal juga mendorong dari survive-nya si tropoblas di dalam residu itu gitu. Progesteron itu diproduksi oleh korpus luteum ya habis ovulasi. Terus kan yang di ovarium itu kan ada sisa dari ovulasi itu namanya korpus luteum. Nah, itu kan menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini berperan penting dalam implantasi karena apa namanya
Progesteron ini akan menginduksi IL-4 dan IL-6 sebagai sitokin antiinflamasi sehingga implantasi ini tidak diganggu oleh serangan-serangan sel-sel imun ibunya gitu. Kemudian progesteron ini mempunyai kemampuan untuk memproduksi PPIF. PPIF itu tadi dia buat inaktivasi limfosit. Ini kan untuk NK sel inaktivasi dan untuk menginduksi TH0 menjadi TH2 yang antiinflamasi tadi. Nah, kenapa fetus ini tidak ditolak oleh ibunya? Karena tadi escape dari imun respon tadi ya, udah dijelaskan panjang lebar tadi. Karena tadi HLA-nya, tropoblas itu mengekspresikan HLA, G, dan E. Coba kalau dia mengekspresikan HLA tipe 1 yang A, B, C, D, atau HLA tipe 2, dia udah pasti kena oleh NK sel sama CD8. Terus, dia kenapa fetus tidak di-reject sama ibunya? Karena tadi ada produksi PPIF yang dia akan menginaktivasi dari natural killer dan menginduksi T helper 0 menjadi T helper 2 yang akan memproduksi sitokin antiinflamasi. Jadi respon imunnya akan ditekan. Kemudian ada down regulation dari HLA class tipe 1 dan tipe 2. Jadi HLA-nya jenisnya udah beda. Kalau HLA tipe 1 dan 2 udah pasti nanti dikenali oleh sistem imun dan pastinya nanti si janinnya itu akan dirusak oleh sistem imun. Kemudian produksi dari asimetrik antibody. Asimetrik antibody itu yang tadi ya, yang IgG-nya malah justru dia toleran terhadap bayi itu. Walaupun ada mekanisme yang tadi itu, yang pelindungnya, tapi kadang-kadang kenapa sih si janin itu tetap tidak bisa diterima? Itu karena kegagalan toleransi dari ibunya. Berarti sistem imunnya ibunya yang terlalu galak kali ya. Jadi dia tidak bisa mentoleransi janinnya itu. Apa sebabnya? Ya mungkin tropoblasnya mengandung HLA-G sih, cuman dia terjadi polimorfisme gitu. Polimorfisme tuh jadi mungkin bentuknya beda atau gennya beda. Jadi mekanisme yang tadi HLA-G itu tetap aja dia dikenali oleh sel-sel imun ibunya dan dapat dihancurkan oleh sel-sel ibunya. Atau natural killernya terlalu tinggi kadarnya. Kalau natural killernya terlalu tinggi, aktivitasnya terlalu tinggi, tetap aja nanti sel-sel tropoblasnya juga akan diserang oleh natural killer. Kemudian ada polimorfisme dari HLA-DR. Itu ya kayak polimorfisme itu kayak perubahan kode genetik gitu ya di gen yang ada di permukaan tubuh. Terus ada perubahan, ada polimorfisme dari sitokin yang harusnya pada saat hamil itu sitokin antiinflamasi. Nah, kebetulan karena ada polimorfisme, sitokin antiinflamasinya dia tidak diproduksi dengan baik, malah diproduksinya malah sitokin proinflamasi. Jadi si janinnya tetap akan diserang oleh sel tubuh ibunya. Jadi sel tubuh ibunya tidak bisa mentoleransi gitu. Terus karena tadi T helper 0 tidak berdiferensiasi menjadi T helper 2, malah berdiferensi menjadi T helper 1, makanya dia yang dibebaskan semua adalah sitokin proinflamasi, jadi tetap aja si janinnya akan tetap diserang. Terus HLA matching dari ibu dan bapak mungkin kesesuaian antara HLA-nya ibu dan bapak, kemungkinan terjadi reaksi silang, jadi mekanisme toleransi dari ibunya itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah ya, yang hamil sudah, sekarang respon imun terhadap kerusakan jaringan. Ini contoh dari kerusakan jaringan, misal ini kulit ada kayu masuk kan, berarti ini kan lapisan epitel kulit kan rusak.
Nah, kalau ada kayu masuk gini, otomatis kan ada mikroorganisme yang akan ikut masuk kan. Nah, dia nanti akan diserang oleh makrofag yang ada di jaringan ini, di fagosit. Nah, ini di fagosit, fagositosis makrofag akan menghasilkan interleukin 2, sitokin proinflamasikan. Nah, interleukin 2 itu nanti dia akan mendukung inflamasi, jadi dia akan memanggil sel-sel neutrofil PMN yang masih ada di dalam pembuluh darah untuk keluar. Nah, ini nanti PMN-nya keluar semua, permeabilitas kapilernya meningkat, serumnya pada ke sini semua, pada ke tempat yang ada lesinya, terus limfosit juga datang ke sini. Nah, itu akan terjadi proses inflamasi. Nah, perbaikan jaringan itu pertamanya memang didahului dengan proses inflamasi dulu, karena butuh untuk mengeliminasi dari antigen. Nah, kalau antigennya sudah dapat dieliminasi, misalnya ini proses makrofag ya, proses recognition itu pengenalan antigen. Pengenalan antigen, oh ya ini bukan milik sendiri. Oke, kemudian difagositosis. Fagositosis, kemudian ini ketemu sama enzim lisosim, kemudian ini dihancurkan. Ini yang apa? Proses yang terjadi di dalam makrofag. Nah, proses respon terhadap kerusakan jaringan pertamanya pasti fase inflamasi dulu. Paling enggak fase inflamasi ini selama 1-3 hari lah ya. Kalau kita kena tusukan apa gitu kan pasti merah, bengkak, sakit, panas, nyeri gitu. Nah, itu selama beberapa hari kan, mungkin 3 hari 4 hari. Baru setelah itu baru terjadi respon perbaikan dari jaringan. Nah, ini mediator inflamasi apa saja sih yang dibebaskan oleh limfosit? Ini ada prostaglandin, histamin, nitrit oxide, itu gunanya untuk vasodilatasi. Terus ada histamin, bradikinin, leukotrin, plasminogen aktivator faktor. Ini untuk peningkatan permeabilitas vaskuler. Ada prostaglandin, bradikinin itu untuk menginduksi nyeri. Kemudian IL-1, IL-6, TNF-alfa, prostaglandin itu untuk menginduksi demam. Terus ini sitokin proinflamasi itu untuk proliferasi leukosit, proliferasi limfosit sehingga akan terjadi leukositosis. Kemudian ini ada sitokin proinflamasi yang lain itu juga untuk inflamasi akut. Kemudian setelah ini bisa diatasi, pastinya ada dong sitokin-sitokin yang oh ini apa namanya mikroorganismenya sudah bisa diatasi, sudah saatnya respon imunnya itu berhenti. Nah, ini berhentinya direm oleh sitokin-sitokin yang antiinflamasi. Misalnya IL-10, TGF beta dan lain-lain. Ini untuk melimit dari inflamasi. Kemudian ini kan fase inflamasinya pastinya udah selesai setelah 5 hari, mungkin 3 hari, 5 hari selesai, terus ganti dengan repair dan healing. Jadi tadi jaringan-jaringan yang rusak diganti dengan jaringan-jaringan yang baru. Didukung oleh siapa? Oleh ini interferon gamma, TGF beta gitu. Terus ini angiogenik faktor itu untuk pembentukan vaskuler baru kayak gitu. Nah, ini mulai repair dan healing. Nah, nanti kan mulai merepair, menumpuk material, ditumpuk-tumpuk gitu ya, diperbarui. Tapi perbaruan itu juga ada remnya juga. Jangan sampai misalnya kayak yang jaringan keloid ya, dia penyembuhan tapi terus-menerus, tidak ada yang ngerem. Akhirnya kan tempat lukanya itu tidak menutup secara sempurna, kulit diganti kulit, tapi justru malah dia kayak hipertrofi gitu ya, kayak ada jaringan penyembuhan berupa jaringan fibroblast yang berlebihan. Nah, itu kelainan, tapi harusnya itu ada peran dari fagosit, dari makrofag. Kalau udah mencukupi ya udah gitu, ada proses fagosit untuk remodeling. Remodeling itu jadi misalnya kalau patah tulang nyambung ya lurus gitu.
Yang sisa-sisa yang berlebihan itu diserap lagi oleh makrofag supaya dia tidak, hasilnya tidak kayak benjol gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ada yang namanya penyembuhan itu pasti pertama inflamasi dulu, yang kedua adalah healing atau repair, yang ketiga remodeling yang dibantu oleh ini fagositosis ini. Nah ini kayak gini ya. Kalau ini sembuh primer ya, sembuh primer itu sembuh sendiri. Kalau sembuh sekunder itu jadi, kalau sembuh primer kan ini kulit ganti kulit ya. Kalau sembuh sekunder itu ke apa ya, kulitnya tidak bisa kembali kayak semula. Misal kulitnya jadi tipis atau diganti jaringan parut gitu. Nah ini pertamanya ini ya, ini kan kerusakan jaringan. Terus terjadi inflamasi kan. Jadi inflamasi, bengkak, merah gitu ya. Kemudian inflamasi ini ada platelet, ada inflamasi, ada neutrofil segala macam. Nah, plateletnya itu akan apa ya, akan membuat pembekuan darah. Nah, ini nanti akan terjadi pembekuan darah di sini ya, terbentuk benang-benang fibrin sehingga perdarahannya kan berhenti. Kemudian ini akan terbentuk fibroblast. Fibroblast itu kayak jaringan-jaringan ikat gitu ya. Nah, nanti lama-lama ini apa namanya, epitel ini kan sebetulnya ini bolong gitu ya. Ini lama-lama setelah proliferasi, epitelnya akan mendekat, mendekat, terus akhirnya tertutup nih lukanya. Nah, tapi kan ini pertumbuhan epitelnya kan nggak berlebihan sampai ke sini, misalnya sampai bengkak. Itu karena apa? Karena ada proses remodeling fagositosis dari makrofag. Jadi kalau ini yang sembuh primer berarti sembuh sendiri ya. Kalau sembuh sekunder itu berarti karena dia mungkin ada inflamasi kronik ya. Kalau ini kan inflamasinya udah berhenti. Kalau ini inflamasinya terus menerus gitu. Masih ada terus sehingga terjadi neovaskularisasi kan. Terjadi penambahan pembuluh darah baru dan lain-lain. Nah, kebetulan ini lukanya juga mungkin apa terlalu lebar. Jadi kemampuan epitel untuk mendekat juga lama gitu. Jadi nanti sembuhnya juga nggak akan seperti sedia kala, mungkin epitelnya lebih tipis atau epitelnya akan diganti oleh jaringan parut gitu. Nah ini proses penyembuhan jaringan seperti ini. Pertama terjadi koagulasi ya, yang namanya pembuluh darah sobek gitu kan pasti biasanya kan darahnya membeku kan, itu berarti ada peran dari trombosit, dia terjadi koagulasi sehingga perdarahannya berhenti. Nah, terus karena tadi umpamanya kulitnya sobek gitu ya. Nah, kulit yang sobek itu kan pasti ada inflamasi kan, ada fagositosis makrofag, ada PMN-nya datang ke jaringan, misalnya kayak gitu. Nah, ini inflamasinya akan berjalan selama 6 hari. Nah, sembari inflamasi ini, mulai dari hari pertama sampai hari ke-14, ini akan terjadi perbaikan jaringan, jadi proliferasi, perbaikan jaringan gitu. Nah, terus perbaikan jaringan kan nanti akan ada pertumbuhan jaringan baru, jaringan baru. Nah, itu pertumbuhan jaringan barunya tuh ada yang ngerem. Prosesnya namanya remodeling. Remodeling itu nanti jaringan tumbuh buat penyembuhan yang berlebih-lebihan itu nanti dia difagosit oleh si makrofag. Itu mulainya dari hari ke-8 sampai seterusnya, sampai ya kira-kira sampai hari ke 17 gitu udah. Kalau ini berlangsung, kalau ini inflamasinya berlangsung terus-menerus, inflamasi kronik, nanti akan terjadi proliferasinya juga kronik, diikuti dengan pertumbuhan vaskuler yang berlebih juga. Nah, nanti yang terhambat karena ini masih berlangsung terus, remodelingnya juga kan terhambat. Makanya pada inflamasi kronik kemungkinan penyembuhannya tidak sempurna, jadi tidak kayak kulit ganti kulit, biasanya kulit diganti jaringan parut seperti itu. Sudah selesai. Sampai sini mungkin ada yang menanyakan sesuatu. Jadi materi kali ini mungkin lebih dekat ke sehari-hari ya, maksudnya
Oh ya, penyembuhan luka, pada kehamilan, pada kanker, pada penuaan gitu. Mungkin ada yang ditanyakan yang berhubungan dengan sehari-hari, mungkin yang berhubungan dengan itu boleh ditanyakan, silahkan. Ada pertanyaan enggak? Mohon maaf dokter, izin bertanya. Ya, silahkan. Pada orang yang memiliki kelainan imunitas, apakah ada pencegahan agar seseorang tersebut tidak mengalami masalah imunitas, dok? Misalnya terkena salah satunya itu seperti kanker, dok. Terima kasih. Jadi gini, kalau orang yang punya kelainan imunitas, otomatis dia kan respon imunnya kan turun ya. Padahal nek kanker itu dia sebenarnya ada genetiknya deh. Kalau orang yang imunitasnya jelek tapi dia nggak ada gen kanker, insya Allah mungkin tidak akan tumbuh menjadi kanker. Yang namanya kanker itu, dia itu ada gennya. Misalnya ya kanker payudara, itu biasanya kan ada riwayat-riwayat ibunya, ada gitu. Itu ada yang namanya tadi protoonkogen. Setiap orang itu mempunyai protoonkogen, tapi ada yang aktif, ada yang tidak aktif gitu deh. Jadi apa namanya, jangan sampai protoonkogen ini berubah menjadi onkogen, berarti menghindari faktor-faktor pencetusnya tadi, misalnya kayak radiasi, radikal bebas, maamnya juga diatur, pola hidupnya juga diatur, terus menghindari pajanan-pajanan infeksi virus, misalnya kayak gitu. Ya berarti kalau orang yang apa namanya defisiensi imun, berarti harus menghindari itu semua, misalnya dengan proteksi yang benar, misalnya biar tidak terkena virus, pakai pelindung apa masker, misalnya kayak gitu, menerapkan protokol-protokol kesehatan, terus dia juga menghindari hal-hal yang dapat mencetuskan proto-onkogen menjadi onkogen, misalnya menghindari radiasi, baik itu radiasi yang radiasi pengion maupun bukan pengion tuh misalnya kayak sinar X, sinar gamma, sinar delta, microwave yang gitu-gitu, radiasi-radiasi seperti itu, atau radiasi-radiasi yang bukan pengion. Nah itu terus menghindari pola makan yang kurang sehat, mungkin yang kayak junk food dan lain-lain, itu kan banyak radikal bebasnya mungkin ya. Nah itu dihindari juga, dihindari dulu, lebih baik makan makanan yang apa namanya, yang banyak mengandung flavonoid. Flavonoid itu berarti berasal dari kayak tumbuhan-tumbuhan gitu ya, flavonoid, vitamin, protein gitu, dijaga makannya. Jadi diusahakan imunitas kita lebih kuat daripada si kankernya itu. Ya harapannya yang orang yang imunitasnya jelek itu harapannya dia protoonkogennya dia nggak aktif, terus apa namanya, gen supresornya dia bagus, jadi tidak tumbuh kanker gitu misalnya kayak itu. Ya itu paling kita bisanya cuma menjaga diri dari supaya tidak aktif si gen kankernya itu tidak aktif. Caranya itu tadi menghindari pencetus-pencetusnya. Itu kalau mau mengaktifkan gen kanker proto-onkogen menjadi onkogen itu tidak mudah loh, deh. Itu butuh mutasi yang berkali-kali, beribu-ribu kali, bahkan setiap mutasi itu bahkan mungkin tidak bermakna apa. Kan ada jenis-jenis mutasi dulu pernah belajar ya, ada nonsen mutasi gitu-gitu. Nah kalau mutasinya jenisnya nonsen kan dia tidak berefek apa-apa kayak gitu. Nah kalau sampai dia udah berubah menjadi onkogen, berarti dia mungkin udah bermutasi berkali-kali, dia udah P53-nya udah turun berkali-kali gitu, baru dia muncul sebagai kanker gitu. Pokoknya kalau ada riwayat saudaranya, orang tuanya ada kanker, berarti kita harus menjaga diri sendiri dengan pola hidupnya diperbaiki gitu. Dan makan sembarangan, pola hidupnya juga harus baik, istirahat cukup, menjaga kesehatan, kebersihan kayak gitu. Terus kontrol, kalau ada keluarga atau apa ya keturunan yang ada riwayat kanker, berarti kita harus mungkin umur-umur berapa gitu yang misalnya umur di atas 30, di atas 40 itu udah harus kontrol rutin gitu. Misalnya saudaranya ada yang kanker payudara, ibunya ada yang kanker payudara, itu mulai umur 30-an gitu udah rutin dicek payudaranya ada pertumbuhan yang tidak normal apa enggak, misalnya gitu. Jadi harus aktif ya mengecek gitu. Kalau payudara bisa diperiksa sendiri ya. Kalau rahim gitu harus cek
pasmirnya dicek tiap tahun gitu. Misalnya seperti itu. Terus kalau ada pertumbuhan-pertumbuhan yang harusnya tidak ada, itu harus aware dan harus segera diperiksakan. Soalnya kalau kanker itu semakin cepat ditangani, semakin dia ditanganinya pada kondisi stage awal, jadi dia belum nyebar, itu penanganannya lebih gampang daripada kalau dia sudah metastasis atau nyebar kemana-mana, nanti harus diradiasi lah, harus dikemo lah, itu susah juga. Mungkin ada yang tanya lagi, kok bahasanya lumayan menarik ya. Silahkan, ada yang mungkin berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Dokter, Iya silahkan. ini ada yang bertanya, Dok. Nah, Katanya kalau pengambilan tumor tuh masih bisa tumbuh lagi nggak, Dok? nah itu tergantung tadi ya, tumornya jinak atau ganas gitu ya. Jadi pengambilan tumor itu dia berfungsi untuk apa ya? Dia pokoknya induknya diambil dulu gitu. Nanti masalah dia sudah nyebar apa belum itu bisa diatasi dengan radioterapi dan kemoterapi. Jadi tumor itu kan nyebarnya mikro ya, mikroskopis gitu. Dia nyebarnya kecil gitu lewat pembuluh darah, lewat saluran limpa. Dan kita tidak tahu pas pada saat pengambilan itu dia sudah nyebar atau belum gitu. Jadi yang penting kalau ada tumor itu ambil induknya dulu, nanti gampang yang lain itu diterapi dengan itu tadi, yang dengan radioterapi atau yang kemoterapi. Itu pun tidak semua tumor atau kanker itu membutuhkan radioterapi atau kemoterapi. Kalau dia cuman baru stage-nya awal, stage 1 misalnya, baru terlokalisir cuman di lapisan stratum mukosa saja, itu udah organnya diambil udah. Terus nanti kita cek kelenjar getah bening sekitarnya, kalau negatif ya udah berarti dia belum nyebar sampai ke getah bening gitu. Itu nanti kalau sudah kalian sampai ke tahap klinis akan bisa men-staging, yang namanya tumor itu nanti di staging. Kalau stadium 1 terapinya apa, stadium 2 terapinya apa, seperti itu. Semakin ketahuan awal, itu terapinya akan semakin mudah dan prognosisnya akan lebih baik. Jadi mungkin survival rate-nya bisa sampai 98% gitu. Beda cerita kalau ketahuannya udah metastasis, udah stadium 4 gitu, mungkin 5 year survival rate-nya tinggal 20% gitu. Jadi tergantung dia ketemunya kapan dan kondisi sistem imun orangnya seperti apa. Ada yang tanya lagi? Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Kalau semisal itu yang apa tadi seperti kemoterapi itu apakah membahayakan imun tubuh kita atau tidak, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Dek. Jadi kemoterapi itu kan ada dosis-dosisnya ya, Dek. Walaupun dia dapat mendeplesi, dia akan menurunkan produksi imunitas kita. Cuman ini kayak pilihan antara manfaat dan mudarat ya, Dek. Jadi ya gimana, emang bisa mendepresi, tapi mendepresinya itu bisa tidak signifikan, bisa signifikan, tergantung dari individunya sendiri. Jadi itu lagian mendepresinya hanya sementara, tidak permanen. Nanti kalau sudah tidak di kemoterapi lagi, nanti dia akan kembali lagi sistem imunnya. Jadi selama di kemo kita akan diberi perlindungan, dikasih vitamin, terus menjaga kesehatan. Itu insya Allah secara sementara bisa maksudnya bisa mengurangi tingkat infeksi yang akan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kemoterapi itu ya mendepresi tapi sementara. Cuman daripada si tumornya itu metastasis jauh dan merusak organ sekitarnya, kalau dia anjurannya untuk kemoterapi, ikuti saja kemoterapi karena itu sudah ada penelitiannya, Dik. Jadi biasanya kan orang-orang yang kena kanker atau tumor kan mau ke alternatif saja, soalnya kalau di kemo nanti rambutnya rontok, terus jadi muntah-muntah, terus jadi daya tahan tubuhnya turun. Memang ada efek seperti itu, tapi itu hanya sementara. Kuat-kuatnya kita aja gitu. Jadi itu tidak bertahan lama. Nanti setelah kemonya selesai, respon imunnya juga akan kembali seperti sedia kala. Ini untuk menjaga supaya metastasisnya tidak berkelanjutan. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bertanya lagi?
Kalau sudah sampai ke aplikasi mungkin lebih menarik ya belajar ini ya, sistem imunnya. Karena bagaimanapun semua yang kita pelajari itu nantinya berhubungan dengan sistem imun lagi gitu. Sampai terapi-terapi itu sekarang juga metodenya juga imunoterapi deh. Misalnya kayak biar nggak alergi, kita tiap hari disuntik sama alergen dalam dosis besar. Nanti lama-lama alerginya hilang. Nah, itu kan imunoterapi gitu. Sekarang ya cenderungnya seperti itu, dan pemeriksaan sekarang pakainya metodenya metode imunoterapi, imunologi gitu. Kayak rapid test yang buat COVID itu kan juga imunologi gitu. Banyak pemeriksaan yang menggunakan metode imunologi. Jadi seperti itu tujuannya kita belajar. Oh, kenapa sih kita harus belajar sistem imun adaptif, sistem imun innate gitu? Bingung banget, isinya cuma gambar-gambar aja. Ternyata ya itu sebagai dasar. Nanti kalau kalian belajar penyakit yang lebih lanjut, ya nanti kembalinya ke situ lagi gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah cukup ya. Nanti mini quiznya menyusul ya. Belum jadi soalnya. Oke, saya tutup ya. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, saya tutup aja ya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya, Dik. Kuliah imunologi ini sebagai bekal kalian untuk menjadi dokter nanti. Jangan lelah buat belajar, karena semakin kita belajar, kita semakin merasa, kok aku banyak yang belum tahu ya, gitu. Jadi makin tambah semangat lagi kita belajar gitu kan. Oke, mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Adit neng pantai Adit. Ngawur. Pantai Didit. Jeporo kan akeh pantai nih, ini. Pantai Kartini buka Adit. Seorang Indonesia. Loh, hujan. Tung bintil.
Nanti jam 6, ya deh. Apa jalan sih? Besok-besok. Jangan kan lagi tas ngopi. Udah 5 menit terang. Lantar aja Mi. Wong ora iku. Wong ini masih kuliah kok. Orang ganti iku orang ngerubah apa-apa. Ndak ngerubah apa-apa. Cuma dono sithik-sithik nonton. Kok bareng? Ini sana. Saya mau tekan ayat biru. Ndak ngepen cuma sithik-sithik nonton. For a reason, that was the first day. Aku lagi nyanyi. Isi. Tadi kita ngomong tuh kedengeran satu angkatan loh. Matiin dulu, Pri.